hari Minggu. Sekarang kita akan memulai ibadah kita hari Minggu tanggal 6 September 2020. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati, siapkan pikiran, siapkan Alkitabnya, dan jangan lupa siapkan persembahannya. Ikuti terus ibadahnya ya dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mulai berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau beribadah bersama-sama saat ini, walaupun masih lewat ibadah online bersama dengan guru sekolah minggu dan juga keluarga kami. Berikanlah Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak memuji, memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami mau bersukacita di dalam ibadah kami ini. Amin. Shalom anak sekolah minggu. Baiklah, kita akan memuji Tuhan. Mari semuanya bangkit berdiri, sebab lagu ini kita akan bergerak sambil memuji Tuhan. Oke, anak sekolah minggu, kita bernyanyi memuji Tuhan dengan judul lagu Kasihnya Seperti Sungai. Bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi, yang Maha Kudus dan Perkasa, yang mengatasi segala ciptaan. Engkau telah menciptakan alam semesta dan segenap makhluk, semuanya teratur dan baik. Engkau telah menciptakan kami manusia sebagai makhluk yang tertinggi, yang Engkau berikan tanggung jawab untuk memelihara dan mengelola semua ciptaan dalam keadilan serta menegakkan perdamaian dan memelihara lingkungan hidup. Namun karena keserakahan kami kurang bertanggung jawab melaksanakan amanat-Mu, sehingga kerusakan lingkungan terjadi di seluruh pelosok bumi. Kesewenang-wenangan terjadi di mana-mana, sehingga keadilan sering terabaikan dan hak asasi kurang dihargai. Semua kesalahan kami mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi semua makhluk ciptaan. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami sadar dan tidak lagi meneruskan perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon keampunan dosa-Mu. Amin. Kita dengar firman Allah yang menjanjikan keampunan dosa kita. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus besar. Tuhan Yesus, Ku selalu menopang hidup. Kasih-Mu selalu menerangi jalanku. Tuhan, aku percaya padamu. Karena Engkau selalu melindungi hidupku. Tuhan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ketika aku sendiri selalu menemani hidupku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu ada di dalam hidupku. Amin. Oke anak sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan pujian kita dengan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Terjadi besar sekali.
sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kasih-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami hingga pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu melalui acara sekolah minggu kami. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk mengerti apa yang Kau maksudkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan firman-Mu. Amin. Renungan firman Tuhan bagi anak sekolah minggu semuanya hari ini diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12. Roma 12 ayat 9 sampai 12, demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Sekali lagi salam anak sekolah minggu. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dalam tema saling mengasihi. Kalau dikatakan saling mengasihi, apa yang diingat? Berarti ada yang menyayangi dan ada yang disayangi. Siapa di sini yang suka disayangi? Angkat tangan. Oh, semua suka kan? Iya. Tersenyum dulu. Katakan, aku suka disayangi. Aku senang disayangi. Nah, pertanyaan kedua, siapa sini yang suka menyayangi? Ayo, jujur. Jangan suka disayangi aja tapi gak suka menyayangi, berarti gak adil. Itu berarti gak seimbang. Nah, hari ini kita belajar kayak mana saling mengasihi atau saling menyayangi. Saling berarti menyayangi dan disayangi. Gak boleh menyayangi aja, gak boleh disayangi aja. Tapi orang biasanya kalau udah kita menyayangi, kita itu sebenarnya sudah disayangi duluan. Kenapa kita menyayangi? Karena kita sudah disayangi. Siapa yang menyayangi kita? Mama, bapak, semua orang tua, opung, semua saudara-saudara dan teman-teman. Temanku gak sayang sama aku, tapi ada yang lebih dari itu. Yang pertama menyayangi kita adalah Tuhan. Tuhan Yesus telah menyayangi kita, maka kita harus menyayangi orang lain. Kita telah menerima sayang, maka kita harus membagi rasa kasih sayang. Itulah saling mengasihi. Nah, anak sekolah minggu yang manis, kalau kita suka disayangi, kita harus menyayangi. Kalau kita senang dikasihi, maka kita akan mengasihi juga. Nah, sayang atau kasih yang seperti apa? Kata firman Tuhan hari ini, dengar. Pertama, katanya kasihnya gak boleh pura-pura. Ada rupanya orang kasihnya pura-pura. Ada gak ya? Cemana ya kasih pura-pura ya? Oh gini, ada orang bilangnya, kau sayang gak sama mama? Jawabnya, sayang. Kayak mana buktinya kau sayang sama mama? Pokoknya sayang aja gitu, gak boleh. Kalau sayang sama mama, kalau kita mengasihi berarti harus ada buktinya. Apa itu? Kita harus bisa memberi. Nampak yang kita lakukan, memberi waktu, memberi telinga mendengar, kemudian memberi waktu untuk menolong mama, mematuhi kata-kata mama, itu tanda sayang sama mama. Nah, kalau orang mengatakan dia mengasihi, gak boleh pura-pura. Ada pulanya ada abang-abang sama kakak-kakak bilangnya, sayang kau sama adik sayang. Adik sayang, rupanya mau ngambil mainan adik sama ngambil duit adiknya. Itu gak sayang. Itu pura-pura sayang padahal ada maunya, itu gak boleh. Sayang sama adik itu benar-benar sayang. Sayang sama tua juga, sama opung juga, sama mama, sama bapak, semuanya harus betul-betul sayang. Gak boleh pura-pura. Nah, itulah yang pertama, sayang itu nggak boleh pura-pura. Yang kedua, kalau kita sayang, kita pasti orangnya rajin dan bersemangat. Kenapa? Karena orang yang sudah dikasihi Tuhan itu, kasih Tuhan itu kan bentuknya dalam bentuk roh di dalam diri kita, itu pasti jadi bersemangat orangnya. Rajin, nggak malas-malasan. Malas sekali belajar, nggak mungkin. Malas sekali aku bantuin mama ini, nggak mungkin. Orang yang mengasihi itu pasti dia orangnya rajin dan semangat. Itu dibilang firman Tuhan di ayat 11.
Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala, maksudnya semangat terus. Yang ketiga, itu adalah selalu orangnya bersukacita, tekun, sabar. Gembira terus, orang yang mengasihi gembira terus. Terus dia orangnya sabar. Kadang-kadang misalnya lalap mama nyuruh aja, disuruh belajar terus. Padahal sekarang ini kan sibuk kali di rumah belajar, capek, bosan. Tapi sabar. Karena kan keadaannya begini, harus belajar di rumah, harus sekolah minggu di rumah, sabar. Ini waktunya Tuhan bilang, aku tengok dulu anak sekolah minggu rantau perapat itu, GKP Serantau Perapat, sabar nggak mereka? Jadi kita sedang diuji ini. Siapa nanti yang hebat? Pasti dia menang, pasti dia sanggup sabar. Nah, orang yang mengasihi itu pasti sabar. Terus orangnya tekun, nggak mudah bosan. Dia nggak mau kalau nggak beres kerjanya, gitu. Dan dia bahagia terus. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Selalu gini. Cuci piring itu, kata mamanya. Nggak apa-apa, itu kecil. Terus bilang, adalah sukacita di hatiku. Dia semangat, disuruh mama nyapu, nyuci piring, ngerapikan sepatu, ngerapikan buku, semua dia sukacita. Disuruh belajar juga, kerjakan PR juga, semua senang. Iya, anak-anak sekolah minggu semuanya, itulah dia orang yang mengasihi, melakukan. Kalau dia mengasihi pasti dia melakukan. Nah, sekarang pasti kita semua orang yang suka mengasihi, bukan hanya dikasih, kita udah dikasihin. Sekarang kita mau mengasihi, berarti kalau kita mengasihi kita berbuat. Kasih kita itu seperti apa? Nah, anak sekolah minggu yang hebat harus berkata gini, bilang ikuti seperti Bu begini. Aku Bu Sinaga, aku bilang gini kan, kasihku itu jujur, kasihku itu rajin dan semangat, kasihku itu sabar, tekun dan bersukacita. Nah, ikuti ya. Itu moto kita hari ini. Karena kita disuruh hidup saling mengasihi, kita harus bilang gini. Aku, sama-sama ya ikuti. Bilang, kalau nanti aku pas bilang namaku, kau bilang juga namamu karena kita sama. Aku Bu Desinaga. Kasihku jujur. Kasihku rajin dan semangat. Kasihku sabar, tekun dan bersukacita. Oke? Ya, itu dia renungan kita hari ini. Biar semua sehat-sehat, semuanya menjadi anak yang hebat, semuanya jadi anak yang mengasihi karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau beri kami merenungkan kasih-Mu, untuk mengasihi karena Tuhan telah mengasihi kami. Sekarang anak sekolah minggu GKP Serantau Perapat telah makin mengerti bahwa kalau mengasihi itu mereka akan berbuat dan selalu mengasihi dengan rajin, dengan jujur, tidak pura-pura, dan selalu bersemangat dan tekun dan sabar. Apapun keadaan saat ini Tuhan kami hadapi di masa pandemi COVID-19 ini, kami harus tetap menjadi orang yang hebat karena kami mengasihi setelah Tuhan mengajari kami untuk mengasihi. Termulialah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati kami semua sehat-sehat, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Salam. Adik-adik semuanya, kita akan mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Nanti persembahannya dititip ke orang tuanya ya. Sekarang kita nyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku
ibadah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa, O Yesus kasomani. O Yesus kasomani, hanami agano, pasada uhur nami asetora agano, sehingga nami salah kata dosa, doa masoma nami torang ageruja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata Bapa. Apa parsauran itu nina pasingma maka somani hita haganupan. Amin. Bapa terima kasih. Salam semuanya. Ya. Shalom, selamat hari Minggu. Shalom. Perkenalkan teman-teman, nama saya Alpa Rosina